Di sepanjang perjalanan, kami hanya terdiam dengan pikiran kami masing-masing. Ayah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sedang. Jalanan yang dulunya berlumpur dan tergenang air saat musim hujan tiba, kini mulai membaik. Perjalanan ke desaku yang dulunya harus ditempuh seharian penuh, kini tinggal setengahnya saja. Akhirnya, perjalanan kami pun terhenti saat ayah memarkirkan kendaraannya tepat di halaman rumah sederhana yang tampak asri dengan balai-balai menyerupai gazebo berdiri tegap di samping rumah yang biasa digunakan kakek untuk beristirahat, juga menyambut teman-temannya. Kami keluar dari dalam mobil dan tidak lupa menenteng tas dan juga koper. Aku langsung menuju ke kamarku, kamar yang dulunya aku tempati saat aku masih tinggal di rumah itu. Setelah tiba di kamar, memasukkan semua pakaianku ke dalam lemari dan menyusunnya dengan rapi. Kubaringkan tubuhku di atas pembaringan dan menatap langit-langit ruangan kamarku. Bayangan-bayangan paman masih saja mengikutiku. Kebersamaan kami selama 3 tahun lamanya menyisakan kenangan-kenangan indah yang sulit aku lupakan. Semoga paman baik-baik saja di sana dan bisa melewati persoalan-persoalan hidup yang selama ini beliau hadapi. Amin. Tidak berselang lama kemudian handphoneku berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk. Aku segera bangun dan mengambil handphoneku yang sengaja aku letakkan di atas nakas. Paman? Ucapku sambil tersenyum. Akhir-akhir ini aku selalu tersenyum bila itu menyangkut dengan paman. Apa aku mulai menyukai beliau? Sayang, apa kalian sudah sampai? Begitulah kira-kira pesan yang dikirim paman untukku. Namaku bukan Sayang, tapi Dona paman. Alhamdulillah, kami baru saja sampai. Kubalas pesan singkat paman tersebut sambil tersenyum. Tidak beberapa lama kemudian, paman kembali mengirim pesan. Dona sayang, sebentar lagi kamu itu akan jadi istriku, jadi kamu harus terbiasa dengan ucapan sayang dariku. Aku tertawa sambil berbaring. Ada rasa bahagia saat paman menulis atau mengucapkan kata sayang padaku. Walau belum sepenuhnya aku sadari kalau sebenarnya aku juga mulai menyimpan rasa padanya. Apa paman berani menghadapi dan bertatap muka langsung dengan ayah dan kakek? Kembali kubalas pesan singkat paman. Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi demi meniti yang pasti. Kecuali aku sedikit mengernyitkan dahiku setelah membaca pesan singkat dari paman barusan. Segera aku mainkan jari jemariku dan membalas pesan singkat dari paman. Kecuali apa paman? Kecuali gerimis sayang. Balas dari paman disertai emotikon lucu sambil tertawa. Aku pura-pura ngambek dan tidak membalasnya lagi pesan dari paman. Aku ingin mengetahui apa reaksi paman selanjutnya. Sayang, kenapa tidak membalas? Apa kamu marah? Kembali untuk beberapa kali, paman mengirim pesan untukku. Rasain. Kubuka pesan dari paman itu tapi tidak berniat membalasnya. Maaf sayang, aku cuma bercanda. Aku akan membuktikan padamu kalau aku benar-benar menyayangimu. Aku akan menemui ayahmu dan juga kakek setelah urusan dengan Anti selesai. Aku sudah tidak sabar ingin menjalani bidik rumah tangga denganmu nanti setelah semua permasalahan ini usai. Dona, aku menyukaimu dari dasar hatiku yang paling dalam. Apapun yang akan terjadi, aku akan memperjuangkanmu sampai kamu benar-benar menjadi milikku. Aku janji itu. Pesan paman kali ini membuatku yakin kalau pria parubaya itu benar-benar ingin memperjuangkanku. Walau yang dihadapi kali ini orang-orang yang dulunya sangat akrab dengannya.
Belum juga aku membalas pesan dari paman, tiba-tiba pintu kamarku diketuk dari arah luar. "Dona, tolong bantu ibu memasak," ucap seorang perempuan yang tak lain adalah ibuku. "Iya bu, sebentar." Aku kembali bangun dari atas pembaringan dan meletakkan handphoneku di atas nakas. Aku mengikuti ibuku menuju ke arah dapur, di mana sudah ada nenek di sana sedang mengelola makanan untuk makan malam kami. Waktu terus bergulir, hingga tidak terasa 1 bulan pun berlalu. Paman masih saja sering mengirim pesan singkat padaku, bahkan menelponku, tetapi aku tidak membalasnya atau mengangkat telepon darinya. Sementara itu, di kediaman paman, tampak beliau keluar dari dalam mobil sambil membawa beberapa berkas di tangannya. Sepertinya beliau baru saja menyelesaikan pekerjaan penting. Belum juga paman melangkah, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di belakang mobil paman. "Sayang, tunggu sebentar," ucap seorang perempuan cantik keluar dari dalam mobil dan berlari kecil mendekati paman. "Ya, Bianti. Ada apa lagi kamu datang kemari, Yanti? Bukankah semua urusan kita sudah selesai?" balas paman Rudi kurang bersahabat. "Aku tahu, tetapi apa kita tidak bisa mengulangnya kembali seperti dulu lagi?" Bianti mendekati paman. Sebelum menjawab, paman terlebih dulu tersenyum. "Mengulang kembali setelah apa yang kamu lakukan di belakangku bersama Pak Tony? Apa kamu tidak sadar semua perbuatanmu selama ini? Anak kita meninggal, kamu tidak datang untuk melihatnya yang terakhir kali karena sibuk dengan duniamu. Sekarang dengan mudahnya kamu mengatakan ingin mengulang kembali seperti dulu lagi. Maaf Anti, semuanya sudah berakhir. Pengadilan sudah memutuskan kalau kita sudah bukan suami istri lagi. Maka dari itu kita jalani hidup kita masing-masing tanpa ada kaitan satu dengan yang lain." "Tapi sayang, aku benar-benar kilap. Mohon maafkan aku." Bianti mengatupkan kedua tangannya di depan dada untuk memohon agar paman Rudi mau memaafkannya. "Bagaimanapun caranya kamu mohon padaku, keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan kembali padamu. Sekarang kamu boleh mengambil semua barang-barang serta pakaianmu di dalam dan pindahlah ke rumah yang satunya karena aku sudah menyerahkan itu semuanya padamu." Paman Rudi meninggalkan Bianti dengan derayan air mata yang menetes di pipinya, masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamarnya. "Aku tidak akan pernah melepaskanmu Rudi, karena kamu itu milikku," ucap Bianti ikut masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke arah kamar tamu yang selama ini dia tempati. Setelah memasukkan semua barang-barang serta pakaiannya ke dalam tas, Bianti pun segera keluar kamar sambil membawa koper besar menuju ke arah mobil. Mendengar suara mobil Bianti sudah pergi, paman pun segera keluar dari dalam kamarnya. "Semoga kamu bahagia dengan apa yang selama ini kamu cari." "Astaga, sampai lupa menghubungi Dona." Paman segera mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celananya dan mencari kontakku. Ada beberapa kali paman menghubungiku, tetapi sayang, handphoneku sama sekali tidak aktif. "Kemana Dona? Kenapa handphonenya sama sekali tidak aktif?" Wajah paman mulai diselimuti kegelisahan. Aku harus menghubungi ayah. Dengan cepat, paman mencari kontak kakek. "Assalamualaikum ayah," ucap paman setelah sambungan teleponnya dengan kakek terhubung. "Waalaikumsalam Rudi. Ada apa kamu menelpon ayah?" balas kakekku dari dalam sana. "Maaf kalau Rudi mengganggu kegiatan ayah. Rudi hanya mau tanya, kenapa handphone Dona tidak aktif? Bukankah hari ini penerimaan ijazah di sekolahnya?" "Oh, itu. Dona sudah berangkat sejak dini hari, ikut tetangga yang juga mengantar anaknya ke kota. Mungkin sekarang mereka sudah tiba di desa sebelah dan di sana memang tidak ada sinyal." "Begitu ya? Kalau begitu terima kasih banyak ayah.
Dan maaf sekali lagi kalau Rudi mengganggu kegiatan ayah. Tidak apa-apa nak Rudi, tolong jaga Dona selama dia berada di sana. Iya ya, tenang saja. Kalau begitu, Rudi pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Dona tidak memberi kabar padaku kalau dia akan kemari? Apa Herman melarangnya? Aku tidak boleh berpikiran seperti itu pada calon mertuaku. Baiknya aku ke kantor dulu sebelum mencari Dona nantinya. Belum juga Paman Rudi memasukkan handphonenya ke dalam saku celananya, tiba-tiba kembali handphonenya berdering. Rina? Ucapnya tersenyum sambil menatap layar handphonenya. Maaf dokter, kalau saya mengganggu. Apa boleh kita bertemu sebentar? Itu pun kalau Pak Dokter tidak sibuk. Ucap seorang perempuan dari dalam sana. Boleh saja. Apa sih yang tidak boleh buat perempuan cantik sepertimu? Balas Paman yang masih tersenyum manis. Pak Dokter ini bisa saja. Kalau begitu, nanti saya kirim lokasinya. Oke. Paman memasukkan kembali handphonenya lalu melangkah keluar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.